Di bab 911, semua orang berkumpul. Wu Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, namanya begitu terkenal sekarang. Dia bahkan tahu kekejaman iblis yang jauh di gurun timur. Itu kejutan yang luar biasa. Wu Chen terus terang mengakui bahwa itu benar, itu bukan aib. Kamu adalah Wu Chen. Mata iblis yang kejam itu menyipit, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya adalah Wu Chen di halaman Beichen. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Wu Chen, karena orang-orang biasa akan terkejut ketika mereka melihatnya, tetapi Wu Chen tidak memiliki cukup keberanian untuk membuktikan keberaniannya, dan dia sangat lemah dalam kultivasi, tetapi dia memiliki keberanian seperti itu, yang jarang ada di halaman Beichen dan bahkan seluruh tanah suci negeri Dongeng. Aku mendengar bahwa kekuatanmu sangat kuat. Bahkan hiu langit pun tidak dapat menahannya. Aku benar-benar ingin melihatmu. Wu Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, iblis yang kejam itu memiliki pikiran seperti itu. Dia tidak ingin bertarung dengan orang seperti itu sekarang. Cederanya baru saja membaik. Dia benar-benar tidak ingin bertarung dan terluka lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada perang. Tidak ada perang. Senyum jahat tanpa ampun itu berkata, datanglah padaku di sini, apakah kamu tidak punya alasan untuk bertarung? Begitu. Kata-kata itu jatuh, kekuatan yang sangat besar keluar dari tubuhnya, sihir yang kuat, lurus ke atas, menyapu dan membuka, kemarahan jilid 8. Iblis menelan dunia, mengangkat tangan tanpa ampun adalah aksi pamungkas, yang tanpa ampun. Kekuatan yang melonjak, terus-menerus meledak, menyerbu Wu Chen. Wajah Wu Chen dingin dan garang. Penolakannya untuk bertarung tidak berarti dia takut bertarung. Karena iblis itu kejam, dia akan bertarung dengannya. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak, dan cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya. Itu pecah. Dalam sekejap, itu menjadi Raja Peri yang besar dan melindungi seluruh tubuhnya. Apa triknya? Melihat Raja Abadi di luar Wu Chen, mata iblis yang kejam menunjukkan kebingungan, dan dia belum pernah melihat gerakan seperti itu. Namun, dia tidak mempedulikannya. Dia langsung mendesak kekuatan sihir. Roh sihir yang bergejolak mengalir turun dan bergegas keluar dari segala arah. Itu menyebar ke seluruh dunia dan menyerang Wu Chen. Wajah Wu Chen tetap sama. Dia mendesak Raja Peri untuk langsung meledakkan cahaya yang kuat. Raja Peri itu seperti dinding besi yang kokoh, dengan kuat melindunginya dari roh jahat. Oleh karena itu, meskipun roh jahat yang kejam itu mendominasi, itu tidak dapat membantu Wu Chen sama sekali. Ada dua kuas. Iblis itu kejam dan sedikit terkejut. Jurus ini dimiliki oleh iblis. Jurus ini sangat kuat. Entah berapa banyak orang yang tidak bisa memahaminya, tetapi mereka memang dibenci oleh jurus ini. Namun, Wu Chen santai saja dan sama sekali tidak merasa tertekan. Jurus yang aneh. Satu jurus lagi. Iblis itu berteriak tanpa perasaan dan meningkatkan kekuatannya. Sihir yang kuat itu keluar darinya, meraung, menyerbu Wu Chen dari segala arah, meningkatkan kekuatannya dan mencoba untuk memusnahkan Raja Abadi miliknya. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Raja Abadi itu dengan cepat hancur, dan gelombang energi meledak keluar, seperti gelombang yang kasar. Energi kasar itu, terus-menerus menekan, menyapu, menyerbu Wu Chen, dan melancarkan serangan yang ganas padanya. Wu Chen segera merasakan tekanannya berlipat ganda, kekuatan yang mengerikan, guncangan yang melonjak, menyebar di sekelilingnya, seperti lubang hitam besar, untuk menelan seluruh dirinya bersama dengan Raja Abadi. Penguatan. Wu Chen tiba-tiba berteriak, dan dantian tubuhnya melonjak, dan kekuatan yang kuat keluar, yang langsung diresapi, gegar otak yang melonjak, dan kekuatan Raja Peri juga melonjak. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, mengumpulkan semua kekuatan untuk menahan serangan iblis yang tak kenal ampun. Melihat bahwa Wu Chen masih mampu menahan serangannya sendiri, iblis itu tanpa ampun dan terkejut. Anak ini terlihat sekuat legenda. Dia bukan generasi yang memiliki reputasi. Hahaha, itu benar-benar cukup kuat. Iblis itu tertawa tanpa perasaan. Tiba-tiba, kekuatan yang melonjak itu menghilang, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Kenapa, tidak ada lagi? Melihat kekuatan pada tubuh yang tak kenal ampun itu tiba-tiba menghilang, mata Wu Chen memancarkan jejak yang tak terbayangkan, tetapi segera dia mengerti. Seseorang datang. Tiba-tiba, Wu Chen mencium napas yang kuat,
yang telah turun dan muncul di sekitarnya. Semua kekuatan ini sangat kuat, di antaranya ada beberapa kekuatan yang tidak kalah kuat dari 9 kekuatan kuat di langit. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Tanah Suci Fairway. Iblis itu kejam, itu kamu. Beberapa orang kuat datang lagi dan lagi. Orang-orang ini adalah orang-orang di Tanah Suci Negeri Dongeng yang telah menerima surat dari Buku Darah. Iblis yang kejam adalah salah satu generasi muda yang sangat kuat di antara iblis manusia. Ia memiliki bakat yang kuat dan kekuatan yang unggul. Ia memiliki prestise yang tinggi di Istana Iblis Surga dan juga merupakan masalah besar di Tanah Suci Negeri Dongeng. Jika tidak disingkirkan, ia akan menjadi bencana cepat atau lambat. Hou Junji, Zuge adalah aku, dan bulannya cerah. Wu Chen melirik mereka. Di antara mereka, dia melihat beberapa kenalan, seperti Zuge Zengyi, salah satu dari 10 murid teratas Sekte Taiyi, Yue Xingzu, murid Tanah Suci Tianxuan. Li He, melihat pemandangan tragis di tanah, semua orang terkejut. Zuge bahkan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh kebencian, iblis itu kejam. Kamu berani membunuh salah satu muridku. Kamu mencari kematian. Zuge sangat marah padaku. Li He adalah salah satu dari mereka. Iblis itu kejam dan berani membunuhnya. Jelas bahwa dia sedang melawan mereka. Sulit untuk menghilangkan kebenciannya jika dia tidak membunuh mereka. Wu Chen, orang-orang ini juga melihat Wu Chen. Tanpa diduga, dia ada di sini. Begitu momentum Wu Chen pulih, dia mengambil kembali kekuatan Raja Abadi. Sekarang orang-orang di Tanah Suci Jalan Abadi telah tiba, dan dia tidak perlu bertarung lagi. Selain itu, kekuatan iblis yang kejam sangat kuat. Dia adalah orang yang kuat di level yang sama dengan Tianxia. Sangat mengerikan. Baru saja dia bertarung dengan pihak lain, yang membuatnya merasa sangat sulit. Kecuali karena kekuatannya belum pulih ke puncak, iblis yang kejam itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan kita memang sangat kuat. Wu Chen, kemana saja kamu? Mereka mengkhawatirkanmu. Hou Junji datang. Wu Chen berkata, kakak seperguruan Hou, kakak seperguruan Yulan, apakah mereka baik-baik saja? Hou Junji berkata, mereka semua sangat baik. Wu Chen merasa lega. Dia juga khawatir tentang Xia Yulan dan Sun Yan. Jadi, apakah ini lembah kelaparan? Hou Junji mengangguk, ya, ini adalah barat laut lembah gurun alami. Orang-orang kita di halaman Beichen tinggal di timur. Itu memang lembah gurun. Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, dia berkeliaran dengan cara yang acak, menabrak dan menabrak lembah. Zuge adalah aku. Sepertinya kau sangat tidak puas denganku. Iblis berkata dengan senyum tak berperasaan. Zuge menggenggam tanganku erat-erat dan berteriak, iblis itu kejam. Beraninya kau membunuh salah satu muridku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bernama Zuge lagi. Kau tidak punya Zuge, apa nama keluargamu? Oh, begitu. Kau tidak punya Zuge, jadi pasti Zu, babi. Nama keluarga babi, sejujurnya, sangat dekat denganmu, dan kedengarannya bagus. Apa yang kau katakan? Zuge sangat marah padaku. Kata-kata iblis yang kejam itu semacam rasa malu baginya. Orang lain membicarakannya secara diam-diam. Alasan mengapa mereka ingin tersenyum diam-diam adalah karena mereka takut menyinggung Zuge Zengyi dan Taiyi. Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Iblis itu kejam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang orang. Hahaha, babi, nama keluarga ini bagus. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari kegelapan malam, yang mengejutkan semua orang dan menoleh ke belakang. Orang-orang ini, Wu Chen mendongak. Dalam kegelapan di depan, dia tidak tahu kapan ada beberapa sosok muda. Mereka berdiri di udara. Mereka penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa mereka sangat kuat. Aku khawatir tentang hantu. Ji Wuming, apakah kalian akhirnya muncul? Bambu bulan, Hou Junji, mereka juga terbang, melayang di udara, dan orang-orang itu saling berhadapan, melancarkan konfrontasi. Itu mereka, Ji Wuming. Wu Chen terkejut. Suatu kali, dia mendengar bahwa Xia Yulan mengatakan bahwa orang-orang ini terkenal di antara iblis manusia. Mereka adalah sakit hati dari tempat-tempat suci negeri dongeng ini. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menyingkirkan orang-orang ini, tetapi mereka tidak banyak berpengaruh. Iblis itu tidak kenal ampun. Kamu tidak punya alasan untuk menyakiti keluargaku.
Hari ini, Zhuge Zhengi, ku akan mengambil kepalamu untuk mengorbankan jiwa keluargaku yang sudah mati. Zhuge memberiku minuman keras. Seluruh tubuhnya melonjak, dan kekuatan dahsyat meletus, seperti letusan gunung berapi. Kekuatan supernya membuat semua ruang bergetar dan berguncang. Hampir seperti kau berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri dan membiarkan Dugu Wudi datang. Di gerbang Tai, Dugu Wudi adalah satu-satunya yang tak terkalahkan. Dia takut akan hal itu. Orang lain tidak ada di matanya. Apa yang kau katakan? Zhuge marah padaku. Napas yang kuat keluar, dan kemudian dia minum banyak untuk bertarung secara langsung. 3 sen. Zhuge Zheng dan aku sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka hanya menunjukkan keterampilan unik mereka. Ketika kekuatan mereka mencapai level mereka, gerakan biasa tidak berpengaruh, hanya seni bela diri Tianji yang dapat mengeluarkan kekuatannya secara penuh. Kekuatan super itu melesat keluar dari tubuh Zhuge Zheng. Kekuatan ini, sangat kuat dan ganas, melesat keluar secara langsung, membawa kekuatan yang paling mengerikan, menyerbu iblis tanpa ampun dan melancarkan serangan ganas padanya. Kau tidak percaya bahwa kau sampah. Iblis itu kejam dan dingin. Ia bukan tanduk yang baik. Melihat Zhuge, aku telah meledakkan kekuatan yang dahsyat, dan juga kekuatan yang kuat. Udara sihir yang agung mengalir keluar, lapis demi lapis, seperti api sihir yang menyala, yang membuat dunia bergetar dalam sekejap. Iblis menelan dunia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, iblis itu tanpa ampun. Ia menggunakan sihir unik untuk menelan dunia secara langsung. Sihir yang mengerikan itu meningkat dengan cepat. Kekuatan yang dahsyat itu bergulir di antara langit dan bumi, terus-menerus mengguncang dan mengejutkan. Pada saat ini, Zhuge Zhengi dan iblis yang tak kenal ampun sama-sama menunjukkan keterampilan unik mereka, yang membuat dunia berubah, ruang berguncang, kekuatan teror, gelombang gila, berguling turun seperti ombak, dan melihat bahwa semua orang ketakutan dan takut, dan semua yang mati berada dalam bahaya. Keduanya adalah tokoh luar biasa dari generasi muda. Mereka berbakat, kuat, dan di luar imajinasi. Mereka sama sekali bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Sudah saatnya dendam kita diperhitungkan. Pada saat ini, seorang pemuda tampan membuka kipas lipat di tangannya, membuat kipas, dan mengarahkan tombak ke hantu. Wu Chen juga mengenal orang ini. Namanya adalah Ye Wuxiang. Dia adalah murid sejati Sekte Xingji. Sekte Xingji berada di peringkat kedua, dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak berada di bawah Zhuge Zhengi. Sebaliknya, Wu Chen lebih memperhatikan kesedihan hantu lawannya, yang penampilannya sangat lusuh. Ada bekas luka panjang di wajah kirinya, yang memanjang dari hidungnya hingga daun telinganya. Adapun wajah kanannya, sangat menakutkan. Benar-benar busuk, seperti tumpukan daging busuk, yang terlihat sangat menakutkan. Dengan martabatnya, Anda dapat menakuti banyak orang. Layak untuk bersedih saat melihat hantu. Anda juga harus bersedih saat melihat hantu. Haha, wajah hantu pria yang berduka dengan senyum dingin bahkan lebih menakutkan. Itu membuat banyak orang gemetar dan gemetar. Terutama para wanita seperti Bambu Yuexing memalingkan muka. Mereka benar-benar ketakutan. Ketika pria yang berduka itu tertawa, itu lebih menakutkan daripada ketika dia tidak tertawa. Itu seperti datangnya hantu jahat dalam desas-desus. Ye Wuxiang, terakhir kali kamu menyakiti murid-murid klan Guisa kami, aku belum meminta pertanggungjawabanmu, tetapi hari ini kamu telah ditangkap sendiri, hahaha. Ye Wuxiang mengipasi, berkata, semua iblis, semua terkutuk. Haha, hantu itu melihat Shen yang sedih menjadi dingin dan tersenyum, mengangkat tangannya dan mencakar hantu itu untuk keluar, tanpa ampun menerjang ke arah Ye Wuxiang. Kipas Ye Wuxiang menyapu, dan seberkas cahaya melesat keluar, yang berlawanan dengan cakar hantu itu, menghentikan gerakan ini dalam sekejap. Tidakkah menurutmu memalukan untuk menyingkirkan barang-barang sialanmu? Ye Wuxiang minum banyak, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Cahaya ilahi yang tak terbatas dilepaskan dari tubuhnya. Itu tak berujung dan tak berujung. Pada saat ini, kegelapan di sekitarnya tampaknya telah dikeluarkan. Cahaya suci yang luas menutupi Ye Wuxiang, dan seluruh orang itu seperti dewa yang datang ke dunia dengan keagungan yang tak tertandingi. Melihat ini, dia menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga mendesak keterampilan uniknya untuk menghadapi Ye Wuxiang. Ayo naik dan singkirkan iblis-iblis ini.
Yue Qingzu dan orang-orang ini tidak ambigu, mereka segera bergegas maju, dan para iblis bertarung bersama, jadi, pertempuran antara Tanah Suci Jalan Peri dan iblis benar-benar pecah. Wu Chen, ayo kita pergi dan bunuh semua iblis ini. Hou Junji meneguk minumannya, bergegas ke kerumunan iblis, dan melancarkan pembunuhan gila-gilaan. Wu Chen juga sama, tanpa banyak keraguan, dia memegang pisau pembunuh naga dan bergegas ke kelompok iblis. Dengan kekuatan super, dia keluar dan melancarkan pertempuran berdarah gila-gilaan dengan para iblis di sekitarnya. Dalam bab 913, malam itu ditakdirkan menjadi malam berdarah. Terjadi pertempuran antara Tanah Suci Negeri Dongeng dan para iblis, dan situasi perang sangat sengit. Sepertinya Anda berada dalam situasi yang buruk, biarawan Akademi Bechen. Seorang pria iblis menatap Wu Chen. Dia samar-samar dapat melihat bahwa Wu Chen terluka dan berlumuran darah, dan napasnya lemah. Seharusnya lebih mudah untuk menghadapinya. Wu Chen menatapnya dan perlahan mengangkat pedang pembunuh naga. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia langsung membelahnya. Ki pedang yang kuat mengalir keluar dengan gila-gilaan. Kekuatan yang kuat mengambil alih pria iblis. Bagi pria iblis, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika dia membunuh secara langsung, dia terlalu malas untuk membuang-buang kata-katanya. Di sisi yang berlawanan, pria iblis melihat Wu Chen datang untuk menyerangnya. Jie mencibir, karena anak ini akan mati, dia akan menyelesaikan anak ini. Dengan raungan, roh jahat yang kuat meletus dari tubuhnya. Roh jahat ini sangat kuat, bergelombang lapis demi lapis, geram dan geram, seperti awan sihir hitam yang menyala. Nak, coba kau lihat. Aku pandai memotong dan mewarnai. Potong dan warnai satu persatu, lapis demi lapis ki sihir, gegar otak yang bergelombang, seperti lautan sihir, menyerang Wu Chen dan melaju, kekuatannya cukup dahsyat. Dalam menghadapi serangan kuat manusia iblis itu, Wu Chen juga tidak takut sama sekali. Memegang pisau pembunuh naga, dia memotongnya dengan keras. Dengan ki pedang yang kuat, dia membawa momentum mendesak gunung untuk membelah gunung dan memotongnya ke arah Jianran. Bang! Serangan keduanya dengan cepat bertabrakan, kekuatan yang kuat, ledakan dahsyat, melesat keluar, tersapu, radiasi cahaya dan hujan, kemarahan mengalir ke langit dan bumi. Kualitas bagus. Kemudian dia menjilat bibirnya, dan sosok itu langsung melesat, secepat kilat hitam. Sangat cepat, Wu Chen melihatnya, dia hanya melihat bayangan samar, tetapi untuk orang yang memotong dan mewarnai, dia tidak melihatnya sama sekali. Wu Chen sangat cerdas sehingga dia dapat melihat bahwa dia ingin mengalahkannya dengan serangan cepatnya. Itulah yang disebut seni bela diri dunia, tetapi tidak dapat dipatahkan dengan cepat. Ini adalah teori yang sama. Namun, dia tertawa dan memotong serangan pewarna, yang mungkin memiliki sedikit efek pada orang lain, tetapi tidak berpengaruh padanya. 9 hari di kota Xianwang. Minuman keras, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuh, cahaya terang, menyilaukan, langsung ke tubuh Dharma Raja Peri yang kokoh, menutupinya, sangat kokoh. Bang! Raja Peri baru saja menggumpal, pewarna pemotong bergegas, kekuatan yang kuat, tanpa ampun bertabrakan dengan Raja Peri, mengejutkan Raja Peri hingga menggigil. Kekuatan ini, beberapa kuat. Wu Chen terkejut. Dari benturan itu, dia tahu bahwa kekuatan pewarna yang mengelupas itu begitu dahsyat sehingga bahkan Raja Perinya pun terguncang. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjadi orang biasa. Apa ini? Benturan yang sangat besar, pewarna yang dipotong itu mengeluarkan kejutan balasan, tubuhnya mundur beberapa kaki, yang menghentikan langkah mundurnya, dia menatap Wu Chen, matanya penuh dengan keraguan, gerakan apa ini, yang dapat melawan kejutan kekuatannya. Di dalam Raja Peri, Wu Chen tersenyum kecil, dan kekuatan yang dahsyat keluar dari sekujur tubuhnya. Itu berubah menjadi api yang mengamuk. Api itu menyala dan mengepul, membuat langit malam yang gelap menjadi terang. Api itu mengepul, menyebar dan menyapu seluruh negeri. Phoenix api. Wu Chen minum banyak. Kekuatan yang dahsyat tiba-tiba meletus. Api itu bergulung dan amarah terus bergulir. Seekor Phoenix besar terbang keluar dari api itu. Sayapnya yang besar berkibar. Itu adalah api yang meledak. Itu adalah kekuatan besar yang membuat orang terkejut. Phoenix. Wajah pewarna yang dipotong itu tenggelam. Mereka adalah iblis. Mereka terlahir menyukai kekuatan yin dan kelembutan,
tetapi memiliki daya tahan yang kuat terhadap kekuatan yang seperti api. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu menyukai kekuatan ini. Kekuatan ini dapat menggandakan kerusakan pada tubuh mereka. Seni hantu. Shoot the die to drink aloud, the figure changes empty, suddenly disappear. Aneh. Melihat sosok Jianran menghilang tiba-tiba, mata Wu Chen penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Seni bela diri Gui Shazong benar-benar aneh dan tidak terduga. Raungan. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari Phoenix, yang tampaknya merupakan serangan yang mengerikan. Wu Chen mendongak dan melihat dada Phoenix telah membuka mulut besar pada suatu waktu, seolah-olah telah ditembus oleh suatu kekuatan yang sangat aneh. Orang ini terlalu cepat. Wajah Wu Chen tenggelam. Dia tidak tahu bagaimana cara memotong pewarna dengan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak dapat menanggapi serangan itu. Dia diserang oleh musuh dan mendapat lubang di tubuhnya. Kemudian, dia melihat sosok hitam yang melewati Phoenix. Sosok ini, seperti hantu, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat atau merasakannya sama sekali. Ini benar-benar seni hantu. Wu Chen terkejut. Keterampilan unik Gui Shazong benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Raungan. Di mana Phoenix dapat menahan kehancuran seperti itu? Hanya beberapa kali, ia dipotong dan diwarnai, berubah menjadi api, retak dan menghilang. Wah, seranganmu tidak berpengaruh padaku. Hantu itu menghilang perlahan, menunjukkan sosok yang diwarnai, melayang di udara, menatap Wu Chen dengan semacam mata dingin. Api Phoenix, bagi iblis mereka, memiliki kerusakan yang besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerusakan semacam ini, kita harus membuat keputusan cepat. Ketika pihak lain tidak punya waktu untuk melancarkan serangan, kita dapat langsung membunuh Phoenix. Dengan cara ini, Phoenix tidak akan banyak berdampak padanya. Wu Chen berkata, jangan terlalu senang. Seranganku tidak berpengaruh padamu. Apakah seranganmu berpengaruh padaku? Wajah Suran tenggelam. Ya, ada sosok emas yang sangat aneh di luar tubuh Wu Chen. Sosok emas itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia bahkan tidak bisa mematahkan serangannya. Dia bahkan tidak bisa mematahkannya. Bagaimana dia bisa menyerang tubuh Wu Chen? Nak, jangan gila. Lihat bagaimana aku bisa memecahkan cangkang kura-kuramu. Jianran tidak ingin menunda. Dia memecahkan Wu Chen lebih awal. Dia pandai membunuh orang lain. Selama dia membunuh satu orang dan mengambilnya kembali, klan akan memberinya hadiah tertentu. Jika dia membunuh satu orang lagi, hadiahnya akan lebih banyak. Dia dan klannya membenci Tanah Suci Negeri Dongeng. Jika bukan karena halangan dari Tanah Suci Negeri Dongeng, mereka pasti sudah bergegas keluar dari sini dan menjadi penguasa seluruh wilayah Dongsuan. Bagaimana mungkin mereka bisa terhalang di tanah terpencil ini? Dengan suara amukan pewarna pemotong, sihir amukan meledak dalam sekejap, mengalir keluar terus-menerus, bergulung-gulung seperti ombak, bergelombang, dan kekuatan dahsyat, menyebabkan perubahan dramatis di langit dan bumi, dan roh langit dan bumi yang tak berujung mengalir masuk dengan liar. Pada saat yang sama, seluruh tubuh orang itu membengkak, otot-otot mengembang, di simulasi tubuh, seperti Qiyulong, penuh dengan kekuatan ledakan. Ini, Wu Chen terkejut, pupil matanya mengecil. Tanpa diduga, ada cara lain untuk memotong pewarna. Sungguh luar biasa. Kekuatan kekerasan terus-menerus mengalir keluar. Hanya dalam sekejap, Jianran telah tumbuh menjadi raksasa. Tubuhnya besar dan penuh otot, yang membuat orang merasa terkejut dan penuh dengan kekuatan ledakan. Jika raksasa seperti itu melangkah turun dengan satu kaki, bumi akan bergetar, kekuatan teror akan menggulung dunia. Wah, jangan pikir kamu satu-satunya yang bisa melakukan ini. Begitu kamu meminum suara dingin itu, kamu akan merasakan kejutan yang kuat di lengan kananmu. Kekuatan dahsyat itu akan meledak, menghancurkan udara di sekitarnya. Bahkan ruang akan tampak beriak, seperti cermin, yang dapat pecah kapan saja. Nak, aku akan memecahkan cangkang kura-kuramu sekarang. Jianran mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar dengan tinju yang kuat. Tinju itu meledak dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan kehampaan dan membawa kekuatan guntur. Tinju itu mengalir deras ke Wu Chen seperti badai. Dengan satu pukulan, langit dan bumi terguncang. Kekuatan tinju yang dahsyat berubah menjadi pukulan yang mengguncang dunia.
Tinju itu langsung menembus udara dan bergegas ke Wu Chen dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi untuk menghancurkannya. Kekuatan teror belum jatuh, dan udara di sekitarnya akan meledak lapis demi lapis. Badai yang mengerikan, yang melanda dunia, sangat kuat dan menakutkan. Angin kencang, pasir dan batu yang berterbangan, meniup pakaian Wu Chen dan membuat suara berburu. Momentum yang dahsyat ini mengejutkan. Namun, Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Gerakan ini tampaknya kuat, tetapi sebenarnya, dia mengaku pendek. Karena tubuhnya yang besar, dia tidak bisa menggunakan teknik hantu, dan kecepatannya akan jauh lebih lambat. Sama seperti dia menggunakan 9 hari Raja Abadi Zen, pertahanan dan kekuatannya akan jauh lebih kuat, tetapi kecepatannya akan sangat lambat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa sulit untuk bergerak sedikit pun. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wu Chen melihat tinju yang ganas itu, mengangkat pisau pembunuh naga di tangannya, menebasnya dengan marah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebasnya. Dengan pembelahan pisau ini, kekuatan yang kuat dan sangat kuat juga meledak, naik dari langit, membubung ke langit, dan gelombang tirani, menyapu dengan liar dan menyapu dunia. Dantian berputar, formula Phoenix api dalam tubuh mengalir liar, dan semua kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga dilepaskan dengan cemerlang, dengan bilah tak berujung, terbang di udara, dengan teriakan melengking, memenuhi seluruh ruang, dengan momentum yang sangat besar. Kemudian, di bawah kendali ki pedang yang kuat, ribuan pedang langsung terintegrasi ke dalam kolom cahaya 100 zang, yang berdiri di antara langit dan bumi. Pada kolom cahaya ini, pedang tak berujung berkedip dan kekuatan yang kuat menyebar. Mereka berguling dan jatuh di antara langit dan bumi, dengan gelombang yang kuat melonjak keluar, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Tebasan Suanyuan. Wu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara keras, mendesak kekuatan seluruh tubuh, menggunakan metode tebasan Suanyuan, kolom cahaya besar, meluncur melintasi langit, seperti meteorit besar, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan bertabrakan dengan keras dengan tinju. Ledakan. Di tengah udara, kolom cahaya bertabrakan dengan momentum tinju, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh bumi, yang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan, kuat, melonjak dan menyebar dari pusat. Sebuah kekuatan yang kuat, meledak dengan gila, menyapu seluruh ruang, gelombang kejut yang mengerikan, menyebar ke sekeliling, membentuk cahaya kuat yang menyilaukan, langsung ke langit, kuat dan ekstrim. Pusat ledakan telah berubah menjadi ruang hampa, udara telah menguap, badai yang mengerikan, gelombang demi gelombang, terpancar keluar, sangat dahsyat. Mereka adalah yang pertama menanggung beban badai. Aliran udara yang mengerikan bergulir ke bawah, menyapu dan menenggelamkan mereka pada saat yang sama. Raja Peri. Wu Chen menggunakan kekuatannya untuk memperkuat pertahanan Raja Abadi, untuk menahan dampak yang kuat ini. Kekuatan besar itu bekerja pada Raja Abadi. Raja Abadi akan hancur. Namun, Raja Abadi Wu Chen, yang merupakan simbol kekuatan pertahanan absolut, jadi meskipun kekuatan ini kuat dan memiliki daya hancur yang kuat, Wu Chen tetap mendukung Raja Abadi dan melawan kekuatan ini. Adapun Jianran, bahkan dengan tubuh raksasa itu, dia terkejut dan mundur beberapa meter. Dia berantakan, pakaiannya rusak, mulutnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam kompetisi tadi. Sedikit menundukkan kepalanya dan melihat bekas luka yang tertanam dalam di otot. Darah mengalir keluar. Wajah yang dicukur itu ganas dan rasa sakit yang tajam menyebar ke dalam pikirannya dan menyeringai. Hanya dia yang bisa mengerti betapa kuatnya pedang penghancur bumi Wu Chen. Bahkan dalam keadaan ini, dia bisa terluka. Aku tidak percaya. Naga dan Phoenix keluar bersama. Pada saat ini, Wu Chen sekali lagi meledak, melonjak keluar dari kekuatan, ledakan gila, dampak dan terbuka, menyapu dunia. Raungan, raungan. Kemudian, dua raungan besar keluar dari langit, gegar otak gila, kekuatan melonjak, terus-menerus keluar, sangat ganas. Ini, naga, Phoenix. Melihat ke udara, wajahnya berubah sangat. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki keterampilan unik yang begitu kuat. Phoenix dan naga emas keduanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Begitu mereka mendarat, mereka akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan. Tidak ada kekuatan.
Lewati pikiran ini, potong pewarna untuk memutuskan untuk menghindari titik tajam untuk sementara waktu, gunakan keuntungan kecepatan, pertama-tama kedua orang ini untuk melelahkan lagi. Seni hantu, potong pewarna dan minum dengan keras. Sihir yang ganas melonjak keluar. Anda ingin menggunakan teknik hantu lagi. Dengan kecepatan teknik hantu, Anda dapat sepenuhnya mengganggu serangan pihak lain. Seni hantu, Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak percaya bahwa orang ini masih dapat memainkan kekuatan seni hantu karena ukurannya yang besar. Sayang sekali, kamu tidak bisa menggunakan jurus hantu dalam kondisi raksasa. Suran baru sadar bahwa dalam kondisi raksasanya, dia tidak bisa menggunakan jurus bayangan hantu. Dengan kata lain, jurus bayangan hantu dan jurus raksasa saling bertentangan dan tidak cocok. Tidak bisakah kamu melakukannya? Melihat perubahan wajahnya, Wu Chen tahu bahwa tebakannya benar, dan yang dia inginkan adalah efek ini. Cut de Die untuk melepaskannya sepenuhnya, karena tidak dapat menggunakan keterampilan hantu, gunakan tubuh raksasa secara langsung, itu sama saja, dia tidak percaya, Wu Chen dapat menghancurkan tubuh raksasanya. Naga dan Phoenix keluar bersama-sama. Wu Chen minum banyak, dan kekuatan yang kuat menyerbu keluar. Dia mendesak Phoenix dan naga emas untuk menyerbu ke arah Jianran dari sisi kiri dan kanan. Dia ingin melihat apakah raksasa Jianran kuat atau serangannya lebih kuat. Raungan, raungan, raungan naga dan burung Phoenix, kekuatan teror, gelombang gila, meledak dalam sekejap, melonjak tak tertandingi. Seketika, ruang di sekitarnya hancur. Di bawah pengaruh kekuatan besar ini, ia tidak tahan sama sekali, dan langsung terkejut dan meledak. Kemudian, naga emas dan Phoenix meraung dan terbang keluar, menabrak tubuh raksasa itu. Bang! Kekuatan dahsyat menghantam tubuh pewarna pemotong dengan sangat keras sehingga seluruh orang pewarna pemotong bergetar hebat, gemetar dan tidak bisa berhenti sama sekali. Kekuatan Wu Chen sangat kuat. Sekarang naga dan Phoenix yang menyerang bersama. Kekuatannya begitu kuat dan mengerikan sehingga jauh melampaui imajinasi. Ah! Kekuatan dahsyat menghantam tubuh Jianran. Segera, dia tidak bisa tetap tenang, karena begitu kuat sehingga bahkan jika dia memiliki tubuh raksasa, dia tidak bisa menahannya. Sekarang, dia benar-benar mengerti betapa kuatnya kekuatan Wu Chen. Mungkin dia tidak menggunakan tubuh raksasa itu untuk saling menjerat secara langsung dengan keterampilan hantu dan bayangan. Mungkin dia memiliki secercah harapan. Namun, di dunia ini, tidak ada penyesalan karena menjual obat. Jika Anda melewatkannya, itu adalah kegagalan total. Aku benci itu. Raungan marah pewarna pemotong, tubuh raksasa itu melonjak gegar otak, akhirnya tidak dapat menahan kekuatan besar itu, benar-benar meledak. Wu Chen terdiam. Sejujurnya, jurus hantu pria ini sangat kuat dan cepat. Bahkan dia merasa cukup pusing. Namun, sangat disayangkan bahwa untuk mengalahkannya, pihak lain memaksa tubuh raksasa itu untuk menghancurkan tembok besar, yang memberinya kesempatan untuk melawan dan mengalahkan pihak lain dengan satu gerakan untuk memenangkan kemenangan terakhir. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan pihak ini dan mengarahkan pandangan mereka. Jianran tampaknya sudah mati dan kalah dari bocah itu. Bagaimana mungkin Jianran adalah pemuda terkuat ketiga dari Sekte Guisa? Bagaimana dia bisa kalah dari bocah ini? Apa yang tidak mungkin? Anak ini, dia bukan pria yang santai. Dikatakan bahwa bahkan yang terkuat dari generasi muda hiu putih, hiu langit, tidak dapat menahannya. Mengapa hiu langit tidak melakukan apapun? Anda tidak bercanda. Percaya atau tidak, itu adalah peran yang sangat kuat. Jangan menganggapnya sebagai orang biasa. Orang-orang membicarakannya, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Raja Peri, ambil kembali. Wu Chen mengambil kembali Raja Abadi. Raja Abadi memiliki pertahanan yang kuat. Tidak perlu dikatakan, tetapi dibutuhkan banyak kekuatan untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Wu Chen juga berusaha untuk tidak menggunakannya tanpa menggunakannya. Setelah jeda singkat, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan membunuhnya lagi. Sekarang, pengaruh pertempuran ini telah meluas. Banyak orang yang tidak berada di tempat kejadian bergegas untuk bergabung dalam pertempuran. Di bawah serangan tanah suci Xiandao, kekuatan iblis secara bertahap kalah dan tidak dapat didukung. Lari, saya tidak tahu siapa yang memulai preseden. Sejumlah besar iblis mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak dapat mendukungnya lagi.
Kekalahan itu seperti gunung, mereka runtuh sepenuhnya. Hahaha, iblis itu kejam. Sekarang kalian para iblis telah dikalahkan, dan kalian tidak cukup cepat untuk menangkap mereka. Zhuge menertawakanku. Sekarang, keseimbangan kemenangan condong ke tanah suci negeri dongeng mereka. Dalam pertempuran ini, mereka pasti menang. Zhuge adalah aku. Jika kalian ingin aku ditangkap, bermimpilah. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian dapat mengikutiku. Sosok kejam itu berubah menjadi kilat hitam dan menghilang di bawah langit malam. Iblis itu kejam. Kalian tidak dapat melarikan diri. Zhuge tidak mengatakan apapun kepadaku. Dia segera mengejar iblis itu tanpa ampun dan dengan berani membunuh salah satu murid mereka. Ini tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Malam ini, dia harus menghabisi orang jahat itu sendiri. Iblis itu melarikan diri tanpa ampun, dan kemudian, Ji Wuming dan hantu khawatir dan sebagainya, orang-orang ini juga berlari satu demi satu. Arah yang mereka tuju adalah arah di mana iblis itu melarikan diri tanpa ampun. Kejar, kita harus membunuh mereka malam ini. Ye Wuxiang meraung. Dia juga membenci hantu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menguliti orang itu dan menarik uratnya. Ye Wuxiang, jangan mengejarnya, hati-hati dengan tipu daya. Hou Junji segera mengingatkannya bahwa arah pelariannya sama untuk iblis yang kejam, hantu yang berduka, dan Ji Wuming. Namun, orang jahat itu selalu berbahaya dan licik dan harus dicegah. Jika ada penipuan, tidak akan ada penipuan. Tidak disayangkan iblis-iblis ini akan mati. Malam ini, mereka akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka semua. Bahkan jika ada penipuan, bagaimana? Di bawah kekuatan absolut, mereka tidak dapat membalikkan gelombang apapun. Ye Wuxiang tidak memperhatikan. Dia melambaikan tangan untuk mengumpulkan murid-murid Xing Jizong lainnya, dia segera mengejar mereka dan tidak membunuh mereka semua. Dia tidak akan pernah menyerah. Ah, Ye Wuxiang, tunggu sebentar. Hou Junji ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, karena Ye Wuxiang sudah mengusirnya. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Xingji, tetapi juga orang-orang dari sekte besar lainnya telah mengikuti. Jika mereka tidak sepenuhnya memusnahkan iblis-iblis ini, mereka tidak akan pernah menyerah. Apa yang harus dilakukan, kakak senior Hou? Pada saat ini, semua orang di rumah sakit Bei Chen berkumpul. Wu Chen melihatnya dan datang. Dia juga melihat sesuatu yang tidak biasa. Hou Junji berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi dan lihat apakah kita bisa membantu. Karena semua orang sudah pergi, mereka tentu ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Jika ada penipuan, apalagi yang bisa mereka bantu. Tepat saat mereka hendak pergi, tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar. Junji. Hou Junji berhenti di kakinya, seperti dia dijepit oleh orang lain, tetapi dia tidak bisa bergerak. Ini kakak senior Yulan. Wu Chen juga terkejut. Suara ini, yang dia kenal, adalah suara Xia Yulan. Melihat ke belakang, di bawah langit malam, beberapa pita cahaya datang dengan cepat dan mendarat dengan cepat, tetapi itu bukan Xia Yulan atau siapapun. Tentu saja, selain Xia Yulan, Sunyan dan mereka juga ada di sana. Sebenarnya, mereka mendengar bahwa ada pertempuran sengit di sini dan datang untuk membantu.